saya Rehabul Mila, mahasiswi PPG dalam jabatan UIN Mataram tahun 2025, sekaligus guru di MA Nurul Falah Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 24111200393. Pada video ini saya akan membawakan pelajaran fikih kelas 11 semester genap dengan menggunakan metode problem based learning. Mau tahu seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Oh, ini cerah sekali ya paginya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian periksa kelasnya, kebersihan kelasnya. Silakan berdiri. Tolong silakan yang mejanya ada sampahnya di ya, sampah. Ada tidak? Tidak ada? Oke, luar biasa. Ya, silakan kembali perhatikan dirinya masing-masing. Berdiri dulu. Tapi tidak pakaiannya, coba adanya tolong siapa yang mau diperbaiki. Oke, sudah. Kalau sudah silakan duduk kembali ya. Baik, saya akan absen dulu ya. Siapa ini? Nino. Nino, ada semua ya? Siti? Ada Siti? Oke, Arif ada? Oke, Erlangga ada? Kita ada kita? Baik, Ica. Ada yang sakit tidak? Tidak. Semua hadir ya? Alhamdulillah, semuanya bisa hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Saya mau Nino, silakan Nino pimpin doanya no. Silakan. Duduk rapi. Belajar, marilah kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nino. Baik, seperti biasa kita baca surat Al-Insyirah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Oke, kita bareng-bareng. Garuda Pancasila.
tidak? Apa yang sudah kita pelajari kemarin, mana? Daniel? Masih ingat? Masih. Oke, rukun pernikahan, rukun nikah. Ada yang masih ingat? Apa coba rukun nikah? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Oke, Cak. Pertama ada 5 yang Apa pertama saja? calon istri, calon suami, wali, Baik. dua saksi dan ijab kabul. Oke, luar biasa. Selanjutnya, nikah yang diharamkan, masih ingat tidak? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Neng. Ada 3, yang pertama Ya. nikah mut'ah, yang kedua nikah beda agama, yang ketiga nikah kafir. Oke, keren sekali. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang rukun nikah, tentang nikah yang diharamkan, kemudian tentang apa? Mahram ya, yang tidak boleh dinikahi siapa saja. Hari ini kita akan membahas tentang satu materi, di mana materi ini kaitannya dengan seseorang. Kalau melakukan pernikahan pasti banyak ini ya, banyak cobaannya, tidak mungkin selalu manis. Pasti suami istri itu akan diuji dengan ekonomi, akan diuji dengan ketidaksetiaan dan sebagainya. Biasanya pernikahan yang seperti itu berakibat apa? Ada ya dari mereka yang tidak melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga berantakanlah rumah tangga mereka. Kalau berantakan bagaimana? Apa yang terjadi? Perpisahan atau bisa disebut dengan perceraian dalam bahasa Arab bisa disebut dengan talak ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang talak, fasakh, iddah dan khulu. Itu semua kaitannya dengan perceraian atau talak. Itu materi yang akan kita bahas hari ini ya anak-anak ya. Tapi sebelum itu saya mau tahu sejauh mana kalian bisa memahami bab ini atau materi ini. Silahkan dilihat ya layarnya sebentar. Baik anak-anak, sebelum kita menuju materi, saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi talak ini. Sekarang silakan kalian perhatikan. Di sini ada pertanyaan. Silakan kalian pilih menurut kalian mana yang menjadi jawabannya. Berapakah masa iddah bagi seorang istri yang ditalak suami dalam keadaan hamil? Ayo, kira-kira menurut kalian apa jawabannya? A. 6 bulan 10 hari, B. 3 kali suci, C. 3 bulan, D. Sampai melahirkan, dan E. 30. Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan ya. D. Ada lagi? D. Sampai melahirkan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz tertentu merupakan definisi dari apa kira-kira? A. Khulu, B. Talak, C. Fasakh, D. Nusyuz, dan E. Iddah. Kira-kira yang mana jawabannya? Kira-kira yang mana? Apa? B. B. Kita lihat apakah benar jawaban kalian? Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi ya. Apakah benar jawaban yang kalian pilih tadi? Baik, materi kita hari ini adalah fikih ya tentang talak, nusyuz dan iddah. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Baik, tujuannya adalah satu, memahami konsep talak, nusyuz dan iddah dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis talak dan nusyuz. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi ketentuan iddah sesuai syariat Islam. Yang keempat apa? Menganalisis kasus nyata kaitan dengan talak, nusyuz dan iddah. Ini adalah tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Baik. Sekarang perhatikan, kita akan membahas lebih dalam lagi ya materi talak
Wujudnya ini. Silakan perhatikan. Pengertian talak. Apa yang dimaksud dengan talak? Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan lafaz tertentu, baik secara langsung maupun secara. Jadi talak itu adalah kalimat yang dilontarkan oleh siapa? Suami ya, bukan Istri. Suami yang melontarkannya. Kemudian kalimat yang diucapkannya itu adalah dengan lafaz tertentu. Seperti apa? Aku ceraikan kamu. Nah, itu berarti maknanya adalah talak. Artinya sudah dicerai. Baik secara langsung maupun isyarat atau dengan isyarat. Misalnya begini, kamu kalau seandainya gak setia sama saya, berarti kamu harus pulang ke rumah. Pulang ke rumah kamu. Itu adalah satu Isyarat. Apa sih dalil yang digunakan dalam talak ini? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 29. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun ihsan. Talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi ayat ini tentang talak yang bisa dirujuk ya. Kalau masih dalam keadaan iddah. Tahu iddah? Apa itu iddah? Masa apa? Masa yang harus ditunggu oleh istri untuk melakukan pernikahan lagi. Jadi seorang istri kalau sudah dicerai, misalnya sebelum dicerai, besok boleh kawin nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Iddah. Harus ada masa Iddah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masa iddah itu berapa. Setiap perempuan beda-beda ya, tergantung apakah dia hamil atau tidak, apakah dia meropos atau tidak, apakah dia hamil atau tidak, itu ketentuannya Beda. Selanjutnya, macam-macam talak. Talak ada 2 jenis. Satu talak apa? Ini ada talak bagi. Talak bagi adalah talak yang bisa dirujuk kembali selama masa iddah tanpa akad baru. Misalnya si Ahmad menceraikan si Siti semalam. Tiba-tiba si Ahmad berubah pikiran, gak jadilah nolak, karena udah talak. Saya pengen balik lagi ke istri saya. Akhirnya setelah seminggu dia balik lagi. Boleh tidak? Boleh, tanpa akad baru. Gak perlu kawin lagi, gak perlu pakai penghulu dan sebagainya ya. Kenapa? Karena masih dalam masa iddah. Sedangkan talak bain itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis ya. Ada bain sugro, ada bain kubro. Apa sugro? Kubro besar. Bain sugro ya. Talak bain adalah talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad yang baru. Kalau yang lagi tidak perlu pakai akad, tapi kalau yang bain itu harus akad lagi. Jadi kalau si suami mau balik lagi ke istri harus pakai akad lagi. Nah, seperti apa nih? Ada bain sugro, talak 1 atau 2 yang habis masa iddah. Misalnya ada perempuan yang diceraikan sudah setahun lamanya, berarti sudah lewat masa iddah belum? Sudah. Boleh balikan lagi nggak suami? Boleh. Asal pakai akad baru. Nggak boleh begitu aja. Udah kita balikan lagi nggak bisa begitu. Harus Akad baru. kasih makan lagi, serah lagi, dapat apa lagi? Hajatan lagi gitu. Kemudian bayi kubro. Kalau bayi kubro kalau sudah talak 3 itu tidak boleh dirujuk sama sekali. Misalnya ada orang sudah melakukan perceraian 3 kali, boleh langsung berubah? Tidak boleh. Ya kalau mau rujuk lagi nanti dia harus kawin lagi dengan orang lain, baru dia kawin dengan mantan suaminya, tapi harus menggunakan akad yang baru. Kemudian, kata cara talak seperti apa sih? Yang pertama apa? Silakan dibaca jelas. Mengucapkan kata talak secara jelas. Harus jelas. Aku ceraikan kamu. Berarti yang pertama. Yang kedua apa? Marah. Tidak dalam keadaan marah yang berat. Ya, jangan sampai dalam keadaan marah berat. Yang namanya marah berat tapi tidak sadar ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga silakan, guys. Tidak dalam masa haid atau nifas. Ya, jangan sampai si suami menceraikan istrinya dalam masa haid atau nifas. Kenapa? Karena kalau dalam masa haid atau nifas nanti iddahnya tambah panjang lagi. Kasihan si perempuan yang pengen kawin lagi.
Ya. Kalau nanti gampang ya. Ya. Nanti semalam ceraiin istri, besok kamu lagi boleh. Boleh. Boleh istri. Enggak. Boleh, kasihan ya istri ya, nggak bisa kawin lagi. Maksudnya nggak bisa langsung. Kemudian yang keempat, dapat apa? Dalam masa suci tidak disertai hubungan suami istri. Dalam masa suci kapan tidak boleh bercerai? Kalau misalnya si suami sudah melakukan hubungan dengan istri, kemudian masih jadi cerai, itu tidak bagus ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa menceraikan dalam keadaan istri suci dan belum digauli. Selanjutnya ada pengertian rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri setelah talak raj'i dan dalam masa iddah. Misalnya si istri diceraikan semalam, setelah seminggu suaminya pengen balikan lagi, boleh tidak? Boleh. Itu yang disebut dengan Rujuk. dari apa? Wa bu'ulatuna akatu biradihina bidalika in awadu islaha. Dan suami mereka lebih berhak untuk merujukinya dalam masa itu. Jadi kata kalau kata suami, kamu harus balik lagi ya. Kalau istrinya setuju dan memang suaminya tidak memberikan hak dan kewajibannya, maka istri harus nurut. Tapi bagaimana kalau seandainya saya nggak mau balik lagi ke suami, kenapa? Alasannya misalnya nggak dikasih nafkah. Ayo, gimana coba? Boleh tidak? Rujuk? Bisa nggak istri nggak mau balikan sama suami? Bisa. Bisa, tapi nanti masuknya bukan dalam kategori talak, tapi dalam fasakh. Dia minta kepada hakim agar hakim itu menjatuhkan talak secara paksa. Kenapa? Kalau kita mau maksudnya si istri minta gugat cerai ya kepada suami karena alasan misalnya tidak mendapatkan hak. Selanjutnya syarat-syarat 7 apa saja? Yang pertama apa? Dari Setelah talak Bain. karena kalau setelah bain ya bain yang 3 kali itu tidak bisa melakukan rujuk. Kalau sudah dicerai 3 kali boleh rujuk tidak? Tidak boleh. Yang boleh rujuk itu kalau berapa cerainya? 1 atau 2 dan masih dalam masa Iddah. Yang kedua syaratnya adalah masih dalam masa Iddah. Yang ketiga apa? Dilakukan dengan perkataan atau perbuatan yang rujuk. Ya, dilakukan dengan perkataan atau perbuatan yang jelas. Saya ingin merujuk kamu. Saya akan memberikan semua hak-hak saya dan melaksanakan kewajibannya. Kalau memang tujuannya ingin memperbaiki kembali rumah tangganya, maka itu boleh. Selanjutnya pasah. Apa sih pasah? Pernah dengar nggak kalimat pasah? Pasah itu dalam bahasa artinya rusak. Pernikahan yang rusak. Seperti apa pernikahan yang rusak? Ya, pasah. Pasah adalah pembatalan pernikahan oleh hakim berdasarkan alasan syar'i. Alasan-alasan pasah itu apa saja? Nih, misalnya suami, istrinya suka suami yang di depan istri ya. Istri tidak mampu menunaikan, suami tidak mampu menunaikan haknya. Misalnya gini, si istri kan berhak mendapatkan nafkah. Ternyata suami tidak mampu memberikan nafkah. Boleh tidak istri menggugat cerai? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena istri tidak mendapatkan Haknya. nafkah. Boleh dia pergi ke hakim, saya tidak bisa kembali melanjutkan pernikahan ini. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan hak saya, yaitu nafkah. Alasan selanjutnya adanya kecacatan berat, misalnya suami tidak bisa bekerja, itu kan sama sekali juga nggak atau mungkin punya penyakit yang berbahaya bisa mengakibatkan penularan yang luar biasa, boleh. Kemudian selanjutnya penipuan dalam akad nikah. Nah ini banyak terjadi ya. Misalnya dia menikahi seorang perempuan, ternyata itu bukan perempuan. Ada nggak? Ada. Ternyata dia laki-laki. Nah boleh tidak? Boleh dia menggugat cerai. Atau misalnya si istri baru tahu kalau ternyata suaminya adalah perempuan jadi-jadian misalnya. Baru dia boleh melakukan pasah. Baik, selanjutnya proses masak seperti apa?
harus menggugat ke pengadilan. Yang kedua, permintaan kasar diajukan oleh pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan biasanya? Istri. Istri ya. Kalau laki-laki yang dirugikan gampang, tinggal Cerai. aja. Tapi kalau untuk istri nggak bisa dia mengatakan aku ceraikan kamu suamiku. Bisa? Tidak ya. Seperti itu. Kemudian pengertian idah. Apa idah? Idah adalah apa? Masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah lagi. Masa idah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai atau ditinggal mati suami sebelum menikah lagi. Perempuan yang diceraikan suami, dia tidak boleh langsung menikah. Semalam bercerai, besok menikah boleh? Tidak. Dia harus menunggu masa Iddah. Atau misalnya ditinggal sama suaminya, ditinggal mati, tidak boleh langsung kawin lagi, harus nunggu masa iddah. Apa sih tujuan iddah? Yang pertama apa? Menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Bayangkan kalau misalnya tidak ada iddah, semalam cerai, besok kawin, misalnya perempuan ya, besok kawin, ternyata setelah seminggu dia hamil, anak siapa kira-kira? Ayo, anak siapa kira-kira? Anak suami yang dulu. Kan belum tentu, makanya kenapa harus ada iddah ya? Kenapa harus ada iddah? Itu untuk menentukan nasabnya ya, dan menjaga kehormatan keluarga. Bayangkan kalau seandainya semalam dicerai besok langsung kawin, orang pasti bakalan berpikiran, wah kenapa kawin? Oh jangan-jangan penyebabnya adalah ada orang ketiga. Seperti itu. Selanjutnya menghormati ikatan pernikahan, sama ya seperti tadi yang saya bahas, bahwasanya adanya masa iddah menghormati ikatan pernikahan agar tidak ada fitnah, makanya harus menunggu masa iddah. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan berpikir untuk siapa tahu ketika dia dalam masa iddah suaminya berubah pikiran ya, menyesal, masih sayang, masih cinta, akhirnya kembali lagi. Kemudian yang keempat, mencegah kekacauan sosial. Bayangkan kalau seandainya baru cerai semalam, besok langsung nikah, semua orang pasti berpikiran negatif ya tentang perempuan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis iddah nih harus diingat ini. Yang pertama apa? Iddah karena talak 3 kali suci bagi perempuan, haid 3 bulan bagi yang menopause. Jadi perempuan itu ada 3 macam. 1 perempuan yang haid, 2 perempuan yang sudah tidak haid lagi, 3 perempuan yang hamil. Itu hukumnya beda-beda. Kalau perempuannya itu apa? Baik, selanjutnya jenis-jenis iddah. Yang pertama tadi apa? Iddah karena talak 3 kali suci bagi perempuan yang haid, berarti iddahnya berapa? 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci. Kalau sudah 3 kali suci berarti dia boleh kawin. Selesai iddahnya. Tapi bagi perempuan yang nggak haid misalnya, kalau sudah menopause 50 tahun ke atas, bagaimana kalau dia cerai? Ya, masih iddah selama berapa? 3 bulan. Yang kedua, iddah karena suami wafat. Bagaimana kalau suaminya meninggal? Iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Beda, kenapa beda? Ada yang tahu? Kok 4 bulan 10 hari lama amat ya? Sedangkan yang ini mana? Yang ini kan 3 kali suci sekitar 3 bulan kan? Yang ini 3 bulan juga, sama ya? Tapi yang ini 4 bulan 10 hari. Wah, lama sekali. Benar nggak? Siang sekali dia mau kawin gimana? Harus tunggu 4 bulan 10 hari. Beda ya. Kalau yang ketiga, iddah perempuan yang hamil, maka iddahnya sampai kalau sudah melahirkan baru boleh menikah lagi. Bisa dipahami? Nggak bisa. Selanjutnya hikmah talak, rujuk dan iddah. Apa hikmahnya? 1 apa? Kehormatan dan hak Perempuan. Dengan adanya iddah, maka perempuan tersebut terjaga kehormatannya. Kalau seandainya langsung menikah kan orang pasti berpikir
inisiatif. Yang kedua, memberi kesempatan untuk introspeksi diri. Dengan adanya ida, mungkin baik suami atau istri mereka akan melakukan introspeksi diri ya. Bisa jadi itu akan memberikan mereka ruang untuk berpikir kembali. Yang ketiga apa? Menjaga kejelasan. Kalau seandainya langsung menikah lagi kan nggak jelas kira-kira anak siapa. Tapi dengan adanya idah kita tahu bahwasanya perempuan itu hamil dari siapa? Suaminya yang pertama. Terakhir apa? Solusi terakhir atas ketidakcocokan dalam rumah tangga. Jadi adanya idah itu menjadi solusi ketika dia tidak cocok, kan? Maka dia bisa memilih idah ini atau tahap ini. Oke, selanjutnya apa namanya? Kita akan melakukan studi kasus ya. Coba kita ice break dulu ya, ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya, berdiri. Silakan, ayo berdiri. Oke, ice breaking, silakan. Hadap ke depan sini, hadap ke depan. Oke, hadap kanan. Mana hadap kanan? Hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kiri. Hadap kiri. Bingung. Hadap kanan. Hadap hadapan. Hadapan. Silakan temennya boleh dipijat-pijat ya sebentar ya. Laksanakan dulu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya saya akan memberikan studi kasus ya. Ini ada LKPD. Nanti ada 2 tugas. Untuk tugas pertama kita kerjakan hari ini. Tugas yang kedua nanti dikerjakan di rumah ya. Kemudian ini materinya, silakan kamu analisis dulu. Silakan kamu analisis ya. Oke, lihat dulu sebelah sini. Studi kasus siapa? Silakan lihat di depan. Kasusnya adalah Ahmad dan Siti telah menikah selama 5 tahun. Belakangan ini mereka sering berselisih karena masalah ekonomi dan komunikasi. Suatu hari Ahmad menjatuhkan talak pada Siti dengan kalimat "aku ceraikan kamu". Setelah itu Siti memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya. 2 minggu kemudian keluarga Ahmad ingin agar mereka hidup kembali. Namun saat proses mediasi diketahui bahwa selama pernikahan Ahmad tidak memberi nafkah yang layak. Bahkan sering bersikap kasar. Siti pun mempertimbangkan untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau pasal. Apa tugasnya? Lihat di sini. Diskusi kelompoknya adalah apa jenis talak yang diucapkan oleh Ahmad kepada Siti. Apakah disebut talak atau tidak? Nanti jelaskan alasannya ya. Kemudian yang kedua, apakah Ahmad dan Siti boleh rujuk? Boleh tidak? Sebutkan syarat-syarat rujuk dalam kasus ini. Kemudian ketiga, berdasarkan kasus di atas, apakah Siti berhak mengajukan pasal? Jelaskan syarat-syarat pembatalan nikah menurut fikih. Silakan kalian baca. Di situ ada rangkumannya ya. Kemudian diskusikan dengan teman. Setelah itu nanti presentasikan di depan ya, saya kelompok. Silakan dibaca. Ayo dibaca. Silakan cari
Silakan kelompok pertama. Maju. Siapa? Mewakili. Silakan Nisha. Ya. Pertanyaan pertama, apa? Apa jenis talak yang diucapkan oleh Ahmad kepada Siti? Apakah sebut talak atau tidak? Silakan jelaskan. Jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya pengacara dari kelompok 1 kami menyimpulkan soal apa jenis talak yang diucapkan oleh Ahmad kepada Siti. Jelaskan alasannya. Jenis talak yang diucapkan Ahmad adalah talak sari, yaitu talak yang jelas, dan talak rajul, yaitu talak yang bisa dirujuk. Alasannya, karena kalimat "aku ceraikan kamu" merupakan lafaz sari, yaitu lafaz talak yang jelas tanpa perlu niat. Dan talak ini terjadi dalam pernikahan yang telah sah dan belum mencapai talak 3, sehingga termasuk dalam kategori talak rajul, yaitu talak 1 atau 2 yang memungkinkan suami merujuk kembali istrinya selama masih dalam masa iddah. Apakah penyimpulan dari kelompok kami jelas? Jelas. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok kedua. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, apakah Ahmad dan Siti masih boleh rujuk? Sebutkan syarat-syarat rujuk dalam kasus ini. Kelompok kami menyimpulkan bahwa ya, Ahmad dan Siti masih boleh rujuk jika belum habis masa iddah dan talaknya baru sekali, belum sampai 3 kali. Syarat-syarat rujuk dalam kasus ini, yang pertama yaitu masih dalam masa iddah. Siti iddah talak bagi 3 kali suci dari haid, dan yang kedua yaitu talaknya belum sampai mencapai 3 kali, dan yang ketiga rujuk dilakukan oleh suami secara lisan atau perbuatan yang menunjukkan niat rujuk, misalnya mengatakan "aku rujuk padamu" atau kembali berhubungan suami istri dengan niat rujuk. Yang keempat, disarankan untuk dilakukan di hadapan saksi, walaupun tidak wajib menulis sebagai ulama. Namun, perlu diberi pertimbangan bahwa hak rujuk ini bukan berarti menutup mata terhadap kekerasan dan penyelenggaraan. Jika kekerasan atau penyelenggaraan akan terbukti, hak istri untuk mengajukan pembatalan pasal tetap sah. Mungkin itu dari kelompok 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan membacakan soalan nomor 3. Berdasarkan dari kasus di atas, apakah Siti berhak mengajukan kuasa? Jelaskan syarat-syarat pembatalan nikah menurut fikih. Ya, Siti berhak mengajukan kuasa. Alasannya, Ahmad tidak memberikan nafkah yang layak selama 5 tahun pernikahan. Ahmad bersikap kasar yang termasuk bentuk perlakuan buruk su'ul muasyarah terhadap istri. Dalam fikih, suami yang tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah dan memperlakukan istri dengan buruk adalah alasan yang sah bagi istri untuk meminta fasakh kepada hakim. Syarat-syarat pembatalan nikah fasakh menurut fikih: 1. Ada sebab syar'i seperti 1. Tidak diberi nafkah dalam al-nafkah. 2. Suami memiliki cacat berat seperti penyakit menular berat, impotensi, dan lain-lain. 3. Suami melakukan kekerasan atau tidak memperlakukan istri secara baik. 2. Istri mengadukan ke pengadilan atau hakim syar'i, dalam konteks sekarang berarti pengadilan agama. 3. Hakim memutuskan fasakh jika terbukti adanya sebab di atas dan tidak ada perubahan kondisi. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjawab pertanyaan apa jenis talak yang diucapkan oleh Ahmad kepada Siti. Jelaskan alasannya. Yaitu jenis talak yang diucapkan Ahmad adalah talak sarih, talak yang jelas, dan talak raj'i, talak yang bisa rujuk. Alasannya, yang pertama, kalimat aku ceraikan kamu merupakan lafaz sarih atau jelas, yaitu lafaz talak yang jelas tanpa perlu niat. Dan yang kedua, talak ini terjadi dalam pernikahan yang telah sah dan belum mencapai talak 3, sehingga termasuk dalam kategori talak raj'i, yaitu talak 1 atau 2 yang memungkinkan suami merujuk kembali istrinya selama masih dalam masa iddah. Cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih sudah memberikan kesimpulan tentang apa tugas tadi ya. Kesimpulannya apa berarti? Jadi jenis talaknya talak apa? Talak ini talak yang diucapkan Ahmad atau ceraikan kamu sebagai talak sorry jelas selama masih dalam masa iddah. Karena ini baru sekali terjadi dan tidak disertai kompensasi tersebut. Artinya si istri tidak meminta cerai ya. Yang kedua, kesempatan rujuknya. Karena masih dalam masa iddah, masih 2 minggu, berarti masih dalam masa iddah nggak? Masih. Rujuk ya, masih memungkinkan tanpa akad baru. Jadi kalau siapa Ahmad mau rujuk lagi, pakai akad baru lagi nggak? Tidak perlu ya, langsung rujuk. Asalkan istri setuju dan syarat-syarat rujuk dipenuhi, yaitu rujuk dilakukan sebelum iddah selesai. Yang ketiga, hak istri. Boleh tidak istri melakukan pasang? Boleh. Kalau memang terbukti ya, istri pernah mengajukan pasang pengadilan agama. Alasan kuatnya apa di situ? Ahmad tidak memberikan nafkah. Kemudian Ahmad sering berbuat kasar, termasuk bentuk doror atau bahaya bagi sang istri. Sehingga istri boleh mengajukan pasang bukan cerai ya, boleh minta ke siapa? Hakim. Seperti itu. Itu kesimpulan untuk materi hari ini. Baik. Saya ingin tahu sejauh mana kalian paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Iddah. Apa itu iddah tadi? Masa Istri harus menunggu ya sebelum melakukan pernikahan kedua. Kemudian perempuan yang dicerai masa iddahnya macam-macam. Ada yang berapa? 3 bulan, ada yang 3 kali uji, ada yang 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari untuk siapa? Ya, perempuan yang ditinggal suaminya. Kalau yang 3 bulan, perempuan yang sudah tidak hari lagi atau propos. Kalau 3 kali suci, perempuan yang hamil. Bagaimana kalau ada perempuan sedang hamil kemudian diceraikan? Sampai melahirkan. Bagaimana kalau perempuan itu ditinggal mati suaminya tapi dalam masa sedang hamil? Berapa hari? 14 bulan yakin. Dia sedang hamil besar, kemudian ditinggal mati suaminya. Menunggu melahirkannya. Ya, sampai melahirkan. Baik, luar biasa anak-anak untuk kali ini. Silakan teruskan. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Terima kasih. Untuk tugasnya silakan di LKPD itu ada kegiatan kedua. Nanti kamu jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti kumpulkan minggu depan ya, jangan lupa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa jadikan pelajaran hari ini sebagai apa?
pengalaman ya untuk kedepannya nanti ketika ada seseorang yang melakukan perceraian, berarti kita harus tahu paham apa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hubungan yang menceraikan. Berarti dia harus menunggu iddah berapa tadi? Tergantung ya, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada masanya. Kemudian bagaimana kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu ingin kembali kepada istrinya, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kalau masih dalam masa iddah. Kalau sudah keluar iddah, tidak. Tidak boleh itu boleh, tapi harus dengan akad. Kalau akad baru, akad baru dan sebagainya. Bisa dipahami ya, Rana? Bisa.